Jokowi sudah tumbuh sebagai politisi yang sudah ketagihan kekuasaan. Kita nyebut ketagihan dalam arti apapun yang bisa dikenang oleh beliau terhadap 10 tahun itu, dalam 10 tahun itu membekas di dalam lobus frontalnya, di dalam bagian depan otaknya. Artinya dia akan pakai seluruh pengalaman politiknya untuk menguji apakah dia masih mampu untuk mengatur politik Indonesia atau sebaiknya pensiun. Pensiun tentu tidak mungkin karena dia masih harus terlibat mempersiapkan anak-anaknya, dia masih harus beraktivitas secara intensif. Politik itu sudah menjadi DNA-nya Pak Jokowi, apalagi semua anaknya sudah diinvestasikan ke dalam dunia politik. Jadi masuk akal kalau Pak Jokowi mulai berpikir untuk memiliki partai sendiri, dan kelihatannya memang yang paling tepat adalah PSI. Dengan cara apapun dia akan ada di dalam partai itu karena anaknya adalah ketua partai. Anggota-anggota PSI itu adalah pendukung diehard Jokowi. Semua hal yang memungkinkan PSI itu dapat dukungan finansial itu karena Jokowi. Jadi dengan mudah sebetulnya Jokowi memilih bahwa daripada harus keluar uang masuk P3, kan P3 tiketnya kan mahal juga, lebih baik memperbesar animal farmnya, itu peternakan politiknya. Bung Rocky, akhirnya kita dapat kepastian kemana Jokowi itu akan berlabuh. Ini maksudnya ke partai politik ya, bukan Golkar, apalagi P3, dan juga nggak jadi itu bangun projo. Jokowi ketika ditanya wartawan apakah dia akan maju sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan, dia memastikan tidak dan katanya akan tetap di PSI saja. Berarti sekarang sudah di PSI dong ya. Ya memang Pak Jokowi harus ada persiapan backup politik karena apapun analisis orang terhadap pemakzulan Gibran misalnya, terhadap kasus Fufu Fafa, terhadap ijazah Pak Jokowi, tetap Jokowi sudah tumbuh sebagai sebut aja politisi yang sudah ketagihan kekuasaan. Kita nyebut ketagihan dalam arti apapun yang bisa dikenang oleh beliau terhadap 10 tahun itu, dalam 10 tahun itu membekas di dalam lobus frontalnya, di dalam bagian depan otaknya. Artinya dia akan pakai seluruh pengalaman politiknya untuk menguji apakah dia masih mampu untuk mengatur politik Indonesia atau sebaiknya pensiun. Dan pilihan itu tentu adalah pilihan rasional dari seorang yang pernah ada dalam kekuasaan. Pensiun tentu tidak mungkin karena dia masih harus terlibat mempersiapkan anak-anaknya, dia masih harus beraktivitas secara intensif untuk menggalang potensi dia kembali berpengaruh atau paling tidak ada dalam lingkaran politik elite itu. Jadi itu adalah hal yang sebut aja sesuatu yang natural atau bahkan sesuatu yang sebetulnya jadi faktor utama untuk menghidupkan, seperti menghidupkan, membuat dia hidup terus-menerus kan. Jadi politik itu sudah menjadi DNA-nya Pak Jokowi, apalagi semua anaknya sudah diinvestasikan ke dalam dunia politik. Jadi masuk akal kalau Pak Jokowi mulai berpikir untuk memiliki partai sendiri, dan kelihatannya memang yang paling tepat adalah PSI karena itu partai yang memang disediakan atau dia ingin disediakan buat dia tuh. Dan partai PSI dengan sendirinya langsung terkait dengan kepentingan politik Pak Jokowi, entah itu dinasti, entah itu seolah-olah harus dibuat kompetisi yang fair untuk jadi ketua. Tetapi dari segi potensi Pak Jokowi memimpin partai itu ya mudah sekali kan. Dengan cara apapun dia akan ada di dalam partai itu karena anaknya adalah ketua partai. Anggota-anggota PSI itu adalah pendukung diehard Jokowi. Semua hal yang memungkinkan PSI itu dapat dukungan finansial itu karena Jokowi. Jadi dengan mudah sebetulnya Jokowi memilih bahwa daripada harus keluar uang masuk P3, kan P3 tiketnya kan mahal juga, lebih baik
memperbesar animal farmnya, itu peternakan politiknya yang sudah jadi. Jadi sekali lagi masuk akal bila Jokowi akhirnya memilih untuk terlibat dalam politik melalui PSI. Pertanyaannya, mengapa akhirnya Jokowi memutuskan PSI sebagai kendaraan politiknya? Apa kalkulasinya ini, kalkulasi politik itu? Yang jadi soal sekarang adalah apa benchmarking ideologi dari PSI? Apa yang membuat PSI itu punya distinctive karakter dengan partai-partai yang lain? Tentu saya kenal PSI dari awal, karena di awal-awal pembentukan partai itu saya termasuk yang jadi semacam narasumber untuk memberi ceramah pada teman-teman muda itu. Pada waktu itu saya menganggap bahwa PSI sebuah partai yang boleh diajukan untuk menjadikan ide-ide sebetulnya ide sosialisme, ide kebebasan manusia, ide keadilan itu dilaksanakan melalui anak-anak muda ini kan. Itu idealnya begitu. Waktu itu saya ikut menulis, bahkan mungkin saya yang pertama kali menulis atau diminta menulis di jurnal mereka. Saya juga yang ikut, atau mungkin juga saya yang pertama menjelaskan apa itu artinya solidaritas, apa artinya bunga mawar merah, apa artinya sistem partai. Jadi pada waktu partai itu dibentuk, Raja Juli dan Grace Natali hubungi saya untuk memberi ceramah pertama tuh. Jadi sekali lagi saya kenal asal usul atau intensi dari partai itu. Tapi kemudian partai itu berubah menjadi partai oligarki, kan itu yang bukan kita sesalkan, ya memang begitu nasibnya sebetulnya. Karena dari awal saya juga menduga bahwa itu partai yang disiapkan untuk kalangan pendukung Jokowi itu. Jadi kalau partai itu kemudian jadi tunggangan Jokowi hari ini, ya makin masuk akal tuh. Mungkin Pak Jokowi jadi semacam ketua Dewan Pembina, Saudara Kaisang tetap sebagai ketuanya, Pak Gibran akan ada di situ untuk melengkapi sejarah kedinastian. Kita boleh sebutkan itu karena dari awal memang sifat partai itu adalah eksklusif sebetulnya. Dia mau inklusif, memasukkan semua, tetapi arah kepemimpinan selalu eksklusif. Dan basis materialnya, maksudnya basis finansialnya tentu dari oligarki itu. Jadi sekali lagi kemampuan Jokowi untuk maneuvering memang walaupun makin terbatas, tetapi dia memang harus keluar dengan satu semacam percikan politik baru. Jadi masuk PSI itu artinya membuat percikan maksudnya spark gitu, apa namanya, kejutan itu, atau semacam igniting, memicu, menstarter kembali politiknya kan. Jadi dengan harapan bahwa partai itu bisa ikut pemilu tentu di 2009. Jadi dari awal kita dukung aja Pak Jokowi ikut di dalam partai yang memang disediakan oleh, dari, dan untuk dia tuh, dengan alasan apapun. Saya sesungguhnya lebih tertarik untuk membahas secara filosofis di luar masalah politis ya, karena bagaimanapun juga masuk partai atau bahkan membangun partai itu ada dasar ideologisnya. Dengan masuknya Jokowi ke PSI, bahkan menjadi ketua umumnya, apa ideologi PSI ini jadinya? Ya, dengan alasan apapun juga partai itu pasti akan dihidupkan tuh, karena tidak mungkin Pak Jokowi berupaya untuk mengambil alih satu partai, entah bahkan P3 yang saya kira sudah ditawarkan juga, tapi Pak Jokowi tentu punya alasan, mungkin alasan ideologis atau alasan kultural. Tetapi dalam politik selalu ada yang disebut moral call, panggilan moral tuh. Jadi kalau kita bertanya apa moral call dari Jokowi untuk masuk kembali dalam politik, sama seperti kita bertanya apa moral call SBY ketika membentuk Partai Demokrat, apa moral call Ibu Mega ketika meneruskan pikiran-pikiran Bung Karno tuh, apa moral call Presiden Prabowo Subianto ketika menghendaki ada ide sosialisme di dalam kebijakannya tuh. Jadi semua itu kita sebut sebagai moral call, panggilan moral atau panggilan value, panggilan nilai itu. Nah Pak Jokowi panggilannya apa tuh? Kan tidak mungkin, atau agak dangkal kalau panggilannya sekedar untuk pamer atau untuk membuktikan bahwa Pak Jokowi masih bermakna secara politik. Kan ikut dalam partai artinya ikut di dalam ideologi partai itu.
Sekarang distintif pembedanya apa partai itu dengan partai yang lain. Jadi sekali lagi pilihan Pak Jokowi tentu adalah hak dia, tetapi publik tentu akan bertanya, kalau begitu partai PSI ini ideologinya apa? Ke arah mana sistem ekonomi akan diarahkan oleh PSI, ke arah mana kemajemukan kebudayaan akan dipelihara oleh PSI, ke tempat mana keadilan sosial akan berteduh di dalam dokumen-dokumen atau program dari partai PSI ini. Kan semua itu yang kita sebut sebagai moral core atau sebagai ideological foundation, basis ideologi dari partai itu. Jadi sekali lagi kita dorong supaya Pak Jokowi punya partai, kita dorong supaya partai itu berkompetisi di dalam ide, karena buat saya setiap partai itu dia harus mengambil resiko untuk tidak populer karena harus mengambil satu konsep yang betul-betul dia pilih secara ideologis. Setelah itu baru dia kampanyekan supaya partai itu diterima secara populer kan. Jadi yang penting pertama adalah Pak Jokowi nanti akan berkampanye tentang background beliefnya, latar belakang ideologinya ketika masuk PSI. Ya, semua itu yang kita tunggu dalam waktu dekat, karena Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa ya PSI yang akan dia pilih, dan P3 tentu ada basis Islam di situ, sehingga mungkin terlalu komunitarian. PSI mungkin lebar spektrumnya, bisa lebih memungkinkan partai itu menumbuhkan politik tengah tuh, atau politik yang tidak ke kanan atau tidak terlalu ke kiri tuh. Tapi sekali lagi ini adalah soal figur Jokowi yang menghendaki punya kapasitas politik, dan orang melihat bahwa apakah kapasitas politik itu didalilkan untuk mempersiapkan anak-anaknya, pasti ya. Apakah kapasitas politik Jokowi sekarang masih mampu untuk memanage sebuah partai politik yang kebutuhan keuangannya besar sekali? Ya pasti sudah ada pembicaraan dengan investor yang mungkin merasa bahwa Jokowi sebaiknya dikembalikan ke dalam sistem politik karena lebih mudah diajak untuk bersekongkol misalnya. Bersekongkol adalah istilah yang biasa dalam politik.